A few moments later. Halo guys, balik lagi bersama Alur Komika. Jadi untuk Alur Komika kali ini gue bakal ngelanjutin alur cerita dari Moon Avaret ini guys ya. Jadi kita bakal lanjutin ke part ke-6 nya guys, karena kemarin kita baru sampai ke part ke-5 nya. Dan sekarang kita bakal ngelanjutin lagi ke part ke-6 nya guys ya. Sebelum kalian masuk ke videonya, yang belum subscribe dan belum like, kalian boleh subscribe dan like juga sebanyak mungkin biar gue lebih semangat upload video komikanya. Oke, langsung saja kita ke videonya sakuy. Diperlihatkan dengan Luxin yang sangat kaget ketika adiknya berkata, "Berhati-hatilah." "Apa kamu bilang siapa yang mencariku?" ucap Luxin. "Hehehe, aku tidak akan memberitahumu," ucap adik kecil Luxin. Adik kecil Luxin pun pergi meninggalkan Luxin sendirian di atas gedung sana. Luxin pun melihat ke bawah gedung. Begitu ramai sekali di bawah sana. Luxin pun berlari dari gedung sana. Dia menghindari orang-orang di bawah sana. "Aku sebaiknya menghindari orang-orang itu. Bertemu dengan mereka akan sangat merepotkan," ucap Luxin. Luxin pun harus mengambil jalan memutar supaya menghindari polisi-polisi tersebut. "Sepertinya tidak ada yang salah," ucap Luxin. "Bagus, semuanya aman," ucap Luxin. Setelah dia melangkah ke depan, ada seseorang yang memanggilnya dari belakang. "Hei, Luxin!" Ternyata yang memanggil Luxin dari belakang adalah si cewek pirang ini. "Naik, aku akan mentraktirmu kopi," ucap cewek itu. "Kopi lagi?" ucap Luxin. "Setelah hidup selama 23 tahun, aku tidak pernah diajak keluar oleh wanita manapun, terutama seorang wanita seperti ini," ucap Luxin. "Mungkinkah dia salah satu petugas kereta api? Dia telah mengawasiku selama ini, tapi dia mengajarku minum kopi. Sepertinya bukan tindakan permusuhan, sulit untuk menolaknya secara langsung. Tentang itu, bisakah kita mengubahnya? Aku sedang tidak merasa ingin minum kopi sekarang," ucap Luxin. "Terserah. Pria sejati tidak hanya berkelahi. Jadi kenapa kau melakukan ini? Biar aku jelaskan," ucap wanita tersebut. "Aku termasuk dalam departemen yang menangani kelainan dan spesialis dalam menangani kasus polusi di dalam tembok," ucap cewek tersebut. Luxin pun bengong melihat cewek tersebut. "Kamu dapat menganggap kami sebagai pihak berwajib," ucap cewek tersebut. Cewek tersebut pun menceritakan asal mula kota tersebut hancur. Sejak insiden bulan merah, kota-kota utama telah ditata ulang dengan kota satelit. Eksekusi telah dilakukan pada orang gila di luar kota. Kekuatan perlawanan dari kesatria liar dan saktemin, serta pemeliharaan tembok semuanya ditangani oleh orang-orang kami. Untuk sekarang, tugas utama kami adalah untuk menangani polusi di kota-kota utama dan 5 kota satelit utama. "Ada kelainan," ucap Luxin sambil melirik cewek tersebut. "Ya, kejadian-kejadian yang di luar imajinasi, seperti perjumpaanmu di kedai kopi. Kamu bisa lihat," sambil mengasihkan buku ke Luxin. Luxin pun membaca buku tersebut. "Kode saran level default unit 035. Kode saran level 1, tingkat transmisi rendah, transmisi melalui kontak rasio informasi 90%. Luxin pun membaca buku tersebut. "Insiden bulan merah telah menyebabkan lebih dari 70% dari manusia berubah menjadi orang gila," ucap cewek tersebut. "Kita yang selamat hanya bisa hidup di kota utama dan kota satelit yang dilindungi oleh tembok," ucap cewek tersebut. "Banyak dari mereka yang selamat hampir tidak normal. Banyak sekali mutasi pikiran yang dibawa oleh produk ke masyarakat dan sekitarnya. Kita sebut kejadian seperti itu polusi," ucap cewek tersebut. "Polusi jenis apa itu? Apa yang terjadi jika seseorang tercemar?" ucap Luxin. "Mereka akan dibunuh. Polusi ini sama seperti polusi sehari-hari. Radiasi akan menyebar dan mempengaruhi orang-orang di sekitar, menyebabkan mereka menunjukkan gejala yang sama," ucap cewek tersebut. "Itu seperti pandemi, tapi polusi ini lebih misterius dan menakutkan." Luxin pun terdiam sejenak melihat cewek tersebut. "Polusi mental ini berbeda dari polusi rata-rata. Mereka menyebabkan penyakit mental dalam yang terkena akibat terinfeksi adalah beberapa orang akan bunuh diri karena depresi, beberapa akan kehilangan kewarasan dan menyerang orang lain dengan marah. Beberapa bahkan ada kehilangan kemampuan berkomunikasi, sementara beberapa menderita dorongan kuat untuk melukai diri mereka sendiri.
Sederhananya, polusi dapat melahirkan penyakit mental yang dapat ditularkan. Mereka yang tercemar mungkin terlihat normal dari luar, tetapi perubahan yang tidak dapat dirubah telah terjadi jauh di dalam. Yang lebih penting, mereka berbeda dari orang gila di luar tembok. Mereka hidup bersama kita. Tidak ada yang tahu kapan breakout dapat terjadi dan semua orang di area sekitar terinfeksi. Ambil kedai kopi yang baru saja kamu kunjungi, misalnya ada 37 orang. Mereka semua sangat tercemar oleh monster di kedai kopi. Mereka benar-benar kehilangan kesadaran. Segala upaya untuk mengobati mereka tidak mungkin lebih atau tidak masuk akal. Hasil akhirnya adalah mati, ucap cewek tersebut. Sangat banyak orang dan mereka semua harus mati, bahkan jika monsternya telah terbunuh, ucap Luxin. Menghentikan polutan tidak berarti yang tercemar akan segera diobati, ucap cewek tersebut. Monster psikis hanya sumber polusi. Semua orang dan benda yang telah tercemar berpotensi menjadi penyebar pencemaran, ucap cewek itu. Yang kamu bunuh di stasiun kereta adalah asal mula polusi. Setelah mati, individu yang terinfeksi parah semua akan lolos. Selama satu lolos, itu mungkin untuk menumbuhkan polutan lain. Pada saat itu, lebih banyak orang akan terinfeksi, ucap cewek itu. Kalau begitu, kenapa dia tidak meninggalkan orang yang terinfeksi di luar untuk membantu reinkarnasinya kapan saja, ucap Luxin. Monster psikis tingkat 1 tidak memiliki kecemerlangan seperti itu. Mereka hanya dapat menginfeksi yang lain secara naruliah. Mereka yang terinfeksi parah akan berkumpul di sekitarnya secara tidak sadar dan dikendalikan olehnya. Hanya ketika sumbernya telah terbunuh, mereka menumbuhkan pikiran mereka sendiri. Tetapi sudah terlambat saat itu. Itu sangat berbahaya, namun kamu masih melibatkanku, ucap Luxin. Apa kamu tidak khawatir? Ucap Luxin. Tercemar? Tidak mungkin, aku akan tercemar. Atau haruskah aku mengatakan, kamu sudah lama tercemar, ucap cewek tersebut. Apa? Luxin pun kaget. Apa? Lihat ini. Luxin pun melihat data dirinya sendiri. Data yang kompleks, evaluasi, fotoku, alamat, umur, kelas laba-laba. Luxin pun memandangi data dirinya sendiri. Semenjak insiden bulan merah, kekuatan pikiran beberapa orang telah tumbuh semakin kuat, ucap cewek tersebut. Kekuatan pikiran yang lebih kuat, kemungkinan pengendalian tubuh yang lebih baik, bahkan mungkin untuk mengendalikan setiap otak dan tulang. Dan kau adalah mutan psikis dengan kekuatan pikiran yang luar biasa. Berdasarkan analisis kami, kemampuan pertamamu adalah memiliki kendali yang tepat atas gerakan fisikmu, ucap cewek tersebut. Ada seseorang pria di unit operasi kami dengan nama kode Getsko. Kemampuan kontrol tubuhnya telah mencapai 80%, memberinya kekuatan yang tak terbayangkan. Dia bisa menghindari peluru dan mampu menangani berbagai senjata api. Dia juga mampu melewati celah yang hanya selebar cangkir teh, juga merangkak di dinding seperti tidak ada gravitasi. Berdasarkan pengamatan kami, kamu memiliki kemampuan yang sama, ucap cewek tersebut. Kami menyebut kemampuan seperti itu kelas laba-laba, yang memacu pada kemampuan pemegangan untuk mengendalikan tulang dan otot mereka, mirip laba-laba. Karenanya, peningkatan kecepatan dan reaksi mereka kemungkinan mereka untuk melakukan tugas-tugas yang menurut rata-rata orang tidak mungkin. Dengan kemampuan seperti itu, kompetensimu dalam menghadapi bahaya akan sangat diperlukan. Belum lagi, akan mudah untuk bagimu untuk mendeteksi keberadaan monster psikis, karena kamu semua adalah semua mutan psikis, ucap cewek tersebut. Itu sebabnya Anda sangat cocok untuk menjadi pembersih, ucap cewek tersebut. Luxin pun terdiam sejenak. Oke guys, jadi untuk chapter ke-6-nya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita bakal lanjutin lagi untuk The Red Moon part ke-7-nya guys ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe channelnya Alur Komika ini guys, biar gue lebih semangat lagi upload videonya. Oke, saya Alur Komika cabut dulu guys, bye bye.